Pamarayan yang dipimpin Kanit Reskrim Idda Edi bersama anggota Koramil Serka Dawami dan Satpol PP Kecamatan Pamarayan Udin melaksanakan operasi pekat minuman keras miras di beberapa warung sembako wilayah Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Banten pada Minggu 21 Mei tahun 2023. Dalam operasi miras tersebut, petugas menyita sebanyak 20 botol miras dari warung sembako yang diduga tanpa izin, diantaranya 14 botol anggur merah, 4 botol anggur kolesom, dan 2 botol intisari. Dikirim dari mana Bu itu Bu? Dari Rangkas. Dikirim dari Rangkas. Biasanya kalau dikirim berapa Bu? Ini paling 2 dus AM sama kolesom doang. 2 dus AM sama kolesom. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Afeks Hadi Rudiatmo berorasi dengan suara lantang di hadapan para militan relawan Ganjar Pranowo dan para kader PDI Perjuangan di Blitar pada Sabtu 20 Mei tahun 2023. Dalam orasinya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Afeks Hadi Rudiatmo menyebutkan bahwa siapapun yang mengkhianati Ibu Ketua Umum, siapa yang lahir dari rahim PDI Perjuangan mengkhianati beliau, Tuhan akan melaknat. Siapa yang mengkhianati Ibu Ketua Umum, siapa yang lahir dari rahim PDI Perjuangan mengkhianati beliau, Tuhan akan melaknat beliau. Setuju? Kita sebagai anak ideologis Bung Karno, Ganjar harus menang menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa tahun 2020 sampai tahun 2021 senilai 2,3 miliar rupiah lebih, Kepala Desa Katulisan Kecamatan Cikusel Kabupaten Serang, Erpin Kuswati ditahan oleh penyidik pidana khusus Pitsus Kejaksaan Negeri Kejari Serang pada Selasa 23 Mei tahun 2023. PLH Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Adiantana Meruh Lambang, mengatakan kasus tersebut berawal saat Desa Katulisan menerima anggaran untuk pembangunan desa senilai 2 miliar rupiah lebih. Rinciannya, pada tahun 2020 mendapat anggaran 1,3 miliar rupiah lebih yang berasal dari dana desa murni 724.031.000 rupiah, ditambah dengan sisa dana desa tahun 2019 dengan nilai 585.902.000 rupiah. Kemudian, tahun anggaran tahun 2021 menerima dana desa sebesar 1,006 miliar rupiah tanpa ada tambahan sisa tahun lalu. Konferensi pers ya, pada hari ini Selasa 23 Mei 2023, Kejaksaan Negeri Serang telah melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2020 dan 2021 di Desa Katulisan, Kecamatan Cikusel, Kabupaten Serang. Adapun dasarnya adalah surat penyidikan, surat penetapan tersangka pada hari ini juga tanggal 23 Mei 2023. Identitas tersangka adalah EK. Ya. Kasus posisinya adalah pada tahun anggaran 2020 menerima dana sebesar 1.309.000.000 sekian. Dengan rincian dasar desa murni tahun anggaran 2020 sebesar 724 juta sekian, ditambah dengan sisa dana desa tahun anggaran 2016 sebesar 585 juta sekian. Pada tahun anggaran 2021 menerima dana sebesar 1 miliar 6 juta sekian tanpa ada tambahan sisa tahun lalu atau kelebihan pembayaran, tidak diserahkannya pajak, 3 tidak diserahkan honor kepada yang berhak, 4 kegiatan fisik yang sedang dalam proses penghitungan. Dari Serang, Rudy R News TV mengabarkan. Sebagai wujud ungkapan rasa cinta dan terima kasih yang mendalam terhadap guru, seorang siswi kelas 5 Sekolah Dasar Negeri SDN Pasir Putih 2 bernama Widya Nuri Laraswati menulis sebuah karya puisi berjudul Guruku Kaulah Pelitaku.
Karya puisi berjudul Guruku Kaulah Pelitaku itu dibacakan oleh Widya di hadapan guru dan siswa-siswi dalam sesi pelajaran bahasa Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi tentang guruku kaulah pelitaku. Semua ilmu yang kau miliki telah kau berikan padaku. Dengan sabar kau mengajarku banyak hal. Sedari pagi ke sore kau membimbingku. Kau tinggalkan keluarga untuk mengajarkan ilmu. Wajahmu selalu memancarkan keceriaan. Belajar dengan riang hati gembira. Guruku, jangan pernah menyerah. Semangatmu tidak akan pernah padam. Kami akan selalu mendoakanmu. Kelak ilmumu akan menjadi pelitaku. Guruku, jasamu akan kuingat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Depok, Garnews TV mengabarkan. Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Kabupaten Lebak Haji Ade Sumardi mengukuhkan Majelis Pembimbing Ranting Mabiran dan Pengurus Kuartir Ranting Kuaran Gerakan Pramuka Kecamatan Panggarangan. Masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2026 bertempat di Gedung SMA Negeri 1 Panggarangan pada Senin 22 Mei tahun 2023. Hadir dalam acara tersebut, Dewan Kehormatan Kuarcap Lebak Haji Juanda, Camat Panggarangan Ahmad Fadlullah, Kapolsek Panggarangan Ibtu Suhli Setiawan, Batu Oramil Panggarangan Serma Asmar, Ketua PGRI Panggarangan Bambang Sudrajat, Ketua K3S Panggarangan Soherman, Kepala Desa Mabisa, Kepala Sekolah, Mabiran, Kuaran, dan para tamu undangan. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas yang ke-115 di halaman Plaza Barat, Kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Senin 22 Mei tahun 2023. Harkitnas ini mengusung tema dalam peringatan Harkitnas tahun 2023 adalah semangat untuk bangkit. Kepala Desa Kades Bumi Pratama Mandira Fahmi Habib melakukan survei ke beberapa titik jembatan rusak yang menuju akses utama di Desa Bumi Asri Mandira, Kecamatan Sumai Menang, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan pada Selasa 23 Mei tahun 2023. Saat melakukan survei, Kades Fahmi Habib didampingi oleh perangkat Desa Rohman dan Rusman Effendi selaku Ketua Koperasi Petambak Bumi Asri Mandira akan melakukan perbaikan secepat mungkin untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Majelis Wakil Cabang MWC Nahdlatul Ulama NU Kecamatan Baros mengadakan halal bihalal dan pengajian akbar dengan tema merajut harmonis. Indahnya silaturahmi yang dilaksanakan di kantor cabang MWC NU Baros Kecamatan Baros, Kabupaten Serang Banten pada Selasa 23 Mei tahun 2023. Turut hadir Kiai Haji Abuya Mutadi Al-Bantani Cidahu, Kiai Haji Abah Elang Mangkubumi Cikesal, Kiai Haji Amas Tajudin Pemateri sekaligus Sekretaris NU Provinsi Banten, Camat Baros, Babin Kamtibmas, para kiai, alim ulama, ibu-ibu jamaah pengajian, sekecamatan Baros beserta undangan lainnya. Pada kesempatan tersebut, Kiai Haji Abdul Hamid selaku Ketua MWC NU Baros bersama Tanfisia tingkat kecamatan sekabupaten Serang mendeklarasikan untuk ambil sikap di antaranya. 1. Menolak organisasi Hilafatul Muslimin
karena membawa faham khilafah yang bertentangan Pancasila dan UUD tahun 1945 serta berusaha mengganti ideologi Pancasila dan paham khilafah. 2. Pengurus MWC INU Kecamatan Baros, Jamaah Nahdliyin Kasemen, dan Kota Serang meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap berbagai organisasi Khilafatul Muslimin dan organisasi lain yang membawa faham radikal, intoleran sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. 3. Mengajak kepada seluruh umat, pada umumnya Jamaah Nahdliyah Baros dan Kabupaten Serang tidak terjebak dan tidak mengikuti organisasi Khilafatul Muslimin yang terindikasi faham anti Pancasila. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan NKRI. 4. Menghimbau kepada masyarakat Banten dan sekitarnya agar tetap tenang dan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk provokasi dan hasutan yang merongrong kedaulatan NKRI. 5. Mengajak untuk merawat semangat kesatuan dan persaudaraan yang sudah terjalin untuk membangun Indonesia yang maju, bulat, dan beradab di bawah naungan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan NKRI. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Allahumma nawwir bil 'ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdanana wa khallis minal fitani atrolana waswad bil i'tibari afkarona wa qina syarra syaitan. Allahumma rahamna min zamanina hadza wa ibadatul fitan wa tatawuli ahli judah alaina wa tu'atihim iyana. Allahumma ja'alna min kafi iyadin mani' wa hirdin hasin hatta tubarridna ajalana mu'afan bihaqqi wa idza bawwa'na li Ibrahim makanan baiti Allah tusyrik bi syai'. Dari Serang, Adi Umar Ernius TV mengabarkan, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tunjung Teja. Adi menanggapi terkait kurangnya pengawasan dari pihak sekolah yang berdampak siswa SMK Negeri 1 Tunjung Teja bolos dari ruang kelas di sekitaran sekolah dengan santai nongkrong sembari ngopi dan merokok saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kepsek Adi mengatakan bahwa anak didik yang kebanyakan bolos itu akibat pagar sekolah belum beres dibangun dan sudah mengadukan kepada Dinas Bapak Sarkani. Alasan kepala sekolah, anak sekolah pada bolos, cuma ini doang yang belum dipagar. Terima kasih. Sementara itu, Agus Sardi selaku masyarakat Tunjung Teja merasa sangat memprihatinkan banyaknya anak sekolah yang bolos dan tidak sekolah padahal sudah ditegur. Bahkan sudah mengadukan kepada pihak sekolah, namun mengatakan kewalahan mengatasi anak-anak yang bolos. Polres Metro Jakarta Barat memusnahkan sebanyak ratusan kilogram barang bukti sabu dan ganja senilai 409 miliar yang dilakukan dengan menggunakan mesin insinerator bersuhu tinggi. Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat periode bulan Februari hingga Mei tahun 2023 dengan rincian pengungkapan kasus di wilayah Aceh, Kalimantan Timur, Jakarta Utara, Bogor, dan Jakarta Timur. Pihak aparatur Desa Kubang Jaya terkesan tidak memperhatikan bendera merah putih yang sudah lusuh dan robek terpasang di kantor Desa Kubang Jaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Ketika awak media mendatangi kantor desa tersebut, saat jam kerja berlangsung, tidak ada orang satupun, bahkan kantor desa digembok. Agus Sardi selaku masyarakat setempat sangat menyayangkan adanya kantor desa Kubang Jaya yang kurang sigap dan kurang perhatian, terlebih kantor desa digembok. Di mana dikhawatirkan ketika ada masyarakat membutuhkan surat-surat penting dari desa menjadi kesulitan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPDB Kabupaten Pemalang membentuk Desa Tangguh Bencana di Desa Pedagung Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, bertempat di pendopo Desa Pedagung pada Kamis 25 Mei tahun 2023. Dengan dibentuknya tim siaga bencana ini, Kepala BPBD Kabupaten Pemalang Wahadi berharap Desa Tangguh Bencana Desa Pedagung mampu menghadapi bencana, baik mitigasi dan penanganan korban bencana sebagai bentuk pelayanan masyarakat. Camat Panggarangan Ahmad Fadullah menginisiasi pertemuan antara warga dengan pihak kontraktor pelaksana pembangunan drainase dan rekonstruksi Jalan Situregen Cigemblong dan Pasir Kupa Simpang Cibarengkok yang menelan anggaran Rp75.285.683.000, namun kualitas pengerjaannya mendapat sorotan warga. Pertemuan antara pihak pelaksana proyek dan warga ini berlangsung lancar dan tertib, dengan menghasilkan pihak pelaksana proyek akan melaksanakan 3 usulan warga yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat kesepakatan bersama. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, saya sebagai camat Kecamatan Panggarangan menyampaikan beberapa informasi. Pertama, alhamdulillah tadi siang kita sudah melaksanakan monitoring pelaksanaan jalan kabupaten, pengerjaan Simpang Cibarengkok, Cimandiri Laut. Tadi juga hadir bersama kita, bersama-sama dari PUPR, dari pelaksana proyek, dari pengawas proyek, hadir bersama kita untuk melakukan pengawasan jalan kabupaten ini. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat bahwa masyarakat menginginkan pengerjaan jalan kabupaten ini sesuai yang diharapkan, dan alhamdulillah tadi pelaksana proyek berkomitmen untuk pengerjaan ini akan dilaksanakan sesuai harapan. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Lebak yang sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan di Kecamatan Panggarangan. Mudah-mudahan dengan adanya jalan kabupaten ini, Simpang Cibarengkok Cimandiri Laut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Panggarangan. Terima kasih. Kepala Desa Bumi Pratama Mandira Fahmi Habib mengirim beberapa peserta untuk mengikuti pelatihan sensus pertanian ke-7 yang dilaksanakan selama 2 bulan. Dari bulan Juni hingga bulan Juli akhir di Palembang pada Jumat 26 Mei tahun 2023. Kepala Desa Bumi Pratama Mandira, Fahmi Habib mengatakan, dengan adanya pelatihan sensus pertanian tahun 2023 yang dilaksanakan 10 tahun sekali, guna memakmurkan Desa Bumi Pratama Mandira dan Bumi Asri Mandira, puluhan santri Pondok Pesantren Al-Fatih Kotok diberikan pelatihan menyembelih hewan kurban yang diselenggarakan oleh Juru Sembelih Halal Juleha Indonesia Kabupaten Lebak pada Jumat 26 Mei tahun 2023. Pelatihan menyembelih hewan tersebut dinilai sangat diperlukan lantaran pengetahuan dan keahlian dalam menyembelih hewan kurban sudah jarang dimiliki generasi muda. Terlebih, jika memasuki Hari Raya Idul Adha, tenaga pemotong hewan kurban banyak dicari warga yang ingin berkurban. Napas kita juga buang napas, sapi tarik napas kita tarik, napas. Sapi kita potong, kita dari kita lipot. Nah, udah 5 jari kan? Udah ketemu titiknya di mana? Di sini kan? Udah, ya kan? Pindah ke kepala, dongakkan ke sini, dongakkan. Yang apa supaya manteng tas sebenarnya yo, ya kan? Yang ini tarik dibantu sama orang, tarik, dia juga bantu tarik sana juga, ya kan? Kulitnya. Karena kalau manteng itu gampang diputuskan, ya kan? Biasanya tuh di bleber biasa aja. Ya, kan gitu. Tarik, ya. Tarik kepala sini, ya kan? Nah, lihat. Nah, itu kuncinya. Ini posisinya kayak gini, ya kan? Keluar, ya kan? Sama aja nih. Ini sapi sekarang sama sapi nih. Ya. Nah, tempel di sini, ya kan? Udah tempel kan? Ini di sini nih posisinya nih. Dorong dulu sedikit sana, bikin jalan, bikin luka. Seret, ya kan? Cepat sekali, langsung tarik. Jangan nunggu nanti.
atau minggu depan. Langsung aja saat itu, ya kan? Muter ke sini, jadi bukan ke sini, bukan, tapi Bukan dari bawah. bukan gitu, tapi ke bawah bikin buka, bikin jalan, tariknya ke sini muter. Tuh. Latihan yang digelar oleh Juleha Kabupaten Lebak ini diisi dengan materi fikih sembelih halal, asabilah, teknik merebahkan hewan, dan praktek sembelih halal. Dari Lebak, Asep Dedi Mulyadi Erneus TV mengabarkan. Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya membuka Festival Lomba Seni Siswa Nasional Eval S2N tingkat SANGPI yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bayah, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten pada Jumat 26 Mei tahun 2023 malam. Festival tersebut menjadi wadah bagi para siswa-siswi SMP sederajat untuk berkreasi serta berkompetisi di tingkat kabupaten. Di mana sebelumnya, para peserta tingkat kabupaten ini telah diseleksi di tingkat subrayon dengan 6 lomba yang diperlombakan. Festival tersebut akan dilaksanakan selama 1 hari yang bertempat di SMPN 1 Bayah dengan mempersiapkan sejumlah dewan juri untuk memberikan penilaian bagi siswa didik yang akan berkompetisi. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube Ernest. Don't forget to like, share, comment, and